Jumpa lagi di Tribu TV. Kali ini kita mau bahas mengenai refresh rate. Apalagi refresh rate? Ya, refresh rate di smartphone. Ya, kalian sudah dengar ada yang 120 Hz, 90 Hz di layar itu. Nah, di smartphone ini mungkin cukup baru dan kita akan jelaskan kenapa refresh rate-nya harus naik. Oke, kalau kita bahas spesifikasi smartphone, biasanya kita bahas adalah ya biasa SoC atau chipset atau prosesor, RAM, storage, kapasitas baterai, kamera, ya, terus fitur-fitur kayak fast charging, quick charging, VOC, dual SIM, NFC, layar, itu udah biasa. Ya, bahkan kalau layar ada yang color gamutnya berapa, itu udah biasa. Tapi sekarang kalau bicara soal layar, akhir-akhir ini kita dengar istilah refresh rate, atau bahkan kita cuma dengar kata-kata 120 Hz, 90 Hz gitu ya. Tapi sebenarnya apa itu refresh rate? Oke, jadi refresh rate di layar ini adalah berapa kali si layar menampilkan gambar dalam setiap detiknya. Jadi layar terus menggambar setiap detik. Jadi dia harus menggambar ulang setiap detik dia. Nah, setiap detik itu dia melakukan berapa kali. Yang umum adalah yang 60 Hz atau 60 kali per detik. Ya, buat kalian tahu Hz itu kan adalah frekuensi ya. Jadi jumlah per detik biasanya. Nah, ini menarik. Semakin tinggi refresh rate dari sebuah layar, berarti gambar di layar itu sering digambar ulang lagi, ditampilkan ulang gambar itu sering dibuat kembali lagi gitu ya. Nah, ini kalau sudah jadi tinggi, jadi 90 atau 120 Hz ya, akan membuat pada saat kalian menggerakkan komponen di GUI atau di dalam layar itu ya, misalkan gerakan menu ya, pada saat digerakkan itu gambarnya itu akan terlihat bergerak dengan lebih mulus ya. Pada saat di swipe gitu ya, itu rasanya gambarnya lebih mulus. Efek ini yang terjadi setiap kali kita buka smartphone, bahkan setiap kali kita lihat, kita scroll, kita geser, itu terasa terus-terusan. Ini membuat kita merasa bahwa smartphone itu terasa jauh lebih responsif terhadap input kita, input gerakan kita, input dari touch dari jari kita. Ya, jadi standarnya 60 Hz dan sekarang sudah ada 90 dan 120 Hz ya. Memang kalau di monitor besar kita bahkan sudah melihat standar refresh rate ini sudah bahkan naik di atas 120 Hz. Sudah ada 144 Hz, sudah ada 240 Hz, bahkan sudah lebih dari itu ya. Jadi smartphone sudah layak kayaknya harusnya ya naik dari 60 karena layar monitor juga sudah naik di atas itu. Nah, sejak kapan ini mulai naik? Oke, kalau di monitor untuk PC atau untuk komputer, ini refresh rate naik seiring dengan kebutuhan gamers yang paling banyak ya. Kenapa? Karena gamers itu butuh gerakan yang cepat. Pada saat gerakan yang cepat, tidak mau terjadi ada efek-efek blur. Jadi harus naik refresh rate-nya. Pertama naik ke 120, kemudian naik ke 144, sekarang sudah ke 200-an. Jadi sudah meningkat. Sementara itu di smartphone ini sudah mulai naik dari sekitar 2-3 tahun yang lalu. Awalnya emang terbatas di smartphone kelas premium ya, atau yang katanya gaming, tapi mulai akhir-akhir ini mulai diadopsi juga ke smartphone kelas menengah. Bahkan sudah ada di smartphone kelas terjangkau untuk di atas 60 Hz. Contohnya misalnya Realme 6 dan Realme 6 Pro. Itu sangat terjangkau dan keduanya pakai layar 90 Hz loh. Itu bukan layar 60 Hz. Nah, tadi saya bilang kalau di PC ya 120 sampai 240 Hz itu berguna banget untuk gaming. Ya, berarti di handphone juga harusnya begitu ya. Nah, tapi sebelum kita bahas efek refresh rate di handphone pada saat gaming, kalian harus bedakan dulu antara refresh rate dengan frame rate atau FPS ya. Itu beda. Jadi refresh rate adalah berapa kali layar menggambar setiap detik ya. Dia ngulang bikin gambar setiap detik ya. Sementara frame rate itu adalah berapa gambar yang dihasilkan sistem tiap detik.
agak beda. Gambar dihasilkan oleh GPU, VGA atau apapun lah ini ya yang ditampilkan diserahkan ke layar, itu ada jumlah frame per detiknya, ada jumlah gambar per detiknya. Begitu dikasih ke layar, itu nanti ketemu dengan layar. Layar juga menampilkan jumlah gambar per detik dengan namanya refresh rate. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kenapa ini berbeda? Karena kalau di PC misalnya, antara frame rate yang dihasilkan oleh si komputer dengan layar menghasilkan refresh rate ini bisa tidak sama, bisa tidak sinkron, yang menimbulkan bisa gambarnya kayak patah atau ada efek tearing. Nah, uniknya di smartphone antara frame rate dan refresh rate ini sebetulnya nyatu. Synchronize terus. Dari yang kita perhatikan ini synchronize gitu ya. Ini membuat refresh rate dari layar smartphone itu berpengaruh terhadap frame rate dari si game sendiri ya. Jadi kalau layar smartphone cuma bisa 60, berarti FPS-nya mentok di 60, nggak bisa naik ya. Kalian mau nembus 120 nggak bisa gitu. Jadi untuk di smartphone kita butuh layar yang di atas 60 Hz untuk mendapatkan frame rate atau FPS yang lebih tinggi lagi dari game. Kenapa FPS di game ini butuh tinggi? Karena semakin tinggi FPS-nya, biasanya kemudahan untuk pengendalian itu jadi lebih tinggi ya. Karena jumlah frame-nya banyak, kita bisa mengendalikan jumlah frame yang lebih banyak juga. Respons kita juga jadi berubah. Kita jadinya bisa mengendalikan dengan lebih mulus, lancar ya. Memang saat ini belum semua game Android itu support di atas 60 Hz. Dan untuk bisa support di atas 60 Hz itu pun butuh kerjasama antara smartphone dengan si gamenya ya. Nah, secara umum memang refresh rate yang lebih tinggi itu akan membuat pekerjaan si smartphone jadi lebih berat. Tentunya ya kan harus nampilin lebih banyak. Dan kalau ketemu dengan game berarti frame rate-nya diizinkan lebih tinggi. Ya otomatis berarti GPU-nya, CPU-nya akan bekerja lebih keras sedikit nih ya. Nah, apa efeknya nih? Apakah jadi lebih boros atau enggak? Nah, coba ya kita lihat efek sampingnya itu kurang lebih seperti ini. Ya, di sini kita bisa lihat ini adalah gamenya yang dijalankan antara 60 dengan 120 Hz ya. Dan hasil tesnya juga kurang lebih jadi seperti ini. Nah, sementara itu kalau kita tidak bicara di game, ini cukup menarik bahwa smartphone ini yang bisa 120 Hz, kalau di luar game itu bisa banyak yang bisa mengatur refresh rate-nya supaya naik turun ya. Jadi nggak semua kondisi kita butuh refresh rate itu 120 Hz terus-terusan. Contoh, kapan? Pada saat kita nonton film misalnya. Kita nonton film di YouTube misalnya. Kebanyakan di YouTube itu 30 frame per second. Kita nggak butuh 30 di atas 30 Hz. Kita nggak butuh sebetulnya. Jadi buat apa dia menghidupkan layar di 120 Hz atau 120 gambar per detik? Kalau gambar yang kita lihat memang cuma 30 gambar per detik. Kan nggak perlu. Jadi ada beberapa kondisi di mana si layar akan menyesuaikan diri. Ini kalau smartphone-nya modern tentunya ya. Nah, salah satu contoh smartphone modern ini adalah yang dari tadi kita contohin sebetulnya. Ini adalah Realme X3 Super Zoom ya. Jadi ini smartphone dengan layar 120 Hz dari Realme yang segera akan hadir di Indonesia. Segera. Ya, karena hadir dengan 120 Hz di layar, otomatis kita kasih sneak peek sedikit ya. Pengoperasiannya tuh jadi sangat smooth banget rasanya tuh, enak banget tuh, licin rasanya layarnya gitu. Kalau kita swipe gitu layar rasanya licin gitu ya. Dan dia juga siap untuk game-game yang ya tentunya siap untuk frame rate tinggi juga ya. Dan yang satu ini, kalau bisa kita bilang ini mungkin flagship Realme pertama di Indonesia. Apakah Realme akan bilang ini flagship? Mungkin ya. Tapi yang jelas ini sudah menggambarkan sebuah smartphone flagship dengan performa yang tinggi dengan 120 Hz-nya juga. Smartphone yang ini nanti akan mengusung slogan Super Zoom, Super Speed. Ya tentunya nggak bisa hanya ngezoom doang dan speed performance tinggi doang. Layar harus ngikut membantu efek rasa dari kencengnya.
Dan nanti Realme mengklaim bahwa ini adalah smartphone flagship paling kencang dengan kamera periscope zoom 60 kali. Menarik sekali. Ya, tentunya karena smartphone ini SoC-nya udah pakai Snapdragon 855 Plus. Jadi ini mobile platform 4G terkencang. Ya, Indonesia saat ini belum ada 5G, jadi pakai 4G aja nggak apa-apa. 855 Plus, kencang banget. Ini bukan 855 ya. Layar 6,6 inci ultra smooth display. Ya, kenapa ultra smooth? Karena ya refresh rate 120 Hz tadi yang udah dibahas ya. 64 megapiksel quad kamera dengan 5 times periscope telefoto dan 60 times super zoom. Jadi 60 kali, 60x super zoomnya, panjang nih. Ada fitur night mode dengan opsi starry mode dan nightscape pro. Ini juga nanti harus kita tes dalam pengujiannya ya. Ya, smartphone ini akan datang dalam waktu dekat tentunya ya. Kita tunggu aja informasi selanjutnya dan kami balik ke pengujian smartphone ini lagi ya. Sementara kalian sudah paham kan kenapa 120 Hz itu penting? Kenapa smartphone ini jadi exciting sekali? Ya, karena spesifikasi dan tadi yang paling penting 120 Hz-nya. Saya Didi Irfan, Jagat Review TV.